merupakan definisi dari karakter penguasaan diri, ya. Oke. Titik diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. A, B atau C? C. Oke, sekarang kita lihat ya. K. Tanggung jawab 100 buat Maria. Masih ingat gak slogan dari karakter tanggung jawab itu apa, Mar? Selamat sore semua. Sampai berjumpa kembali dalam acara Bincang bersama Gentle Gus di tahun 2021 ini ya. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru 2021. Harapan baru, semangat baru, dan juga format baru dalam acara Bincang bersama Gentle Gus ini ya. Nanti untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung, akan diberikan link untuk masuk ke Zoom Room dan bisa bertanya langsung dengan narasumber yang kita undang pada sore hari ini. Narasumber yang hadir pada sore hari ini adalah Ibu Esther Meliani Siswanto, speech therapist Jakarta, dan juga Ibu Febri Sijaya, psikolog anak dan peneliti klinis, Relationship Development Intervention Certified Consultant. Oke, kita kenalan dulu ya dengan dua narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu Esther, Bu Febri. Sore. Sore Pak Andi. Selamat sore. Saya ke Bu Esther dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai speech therapist itu apa? Mungkin kan ada yang pemirsa kita yang belum mengerti ya. Speech therapist itu sebenarnya apa? Silakan Bu Esther. Oke, speech therapy itu salah satu metode ya. Jadi metode yang mengajarkan kepada baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang mengalami kesulitan, misalnya dalam berbicara, dalam makan, lalu dalam berbahasa, dalam berartikulasi atau dalam kejelasan bicaranya seperti itu. Lalu biasanya kami ini bekerja bisa private ya, pribadi, buka klinik, lalu bisa juga di instansi seperti rumah sakit atau klinik-klinik umum yang lain. Seperti itu, Pak. Berarti untuk anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan bicara, ya kan, pelafalannya kurang bagus, itu speech therapist sangat membantu ya. Iya, betul Pak. Oke. Kemudian saya ke Ibu Febri ya. Selamat sore Bu Febri. Sore Pak Andi. Iya, terakhir kita bertemu bulan Juli ya 2020. Ya, Nggak terasa sekarang sudah Januari 2021. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa Relationship Development Intervention Certified Consultant ini apa yang dilakukan oleh Bu Febri? Ya. Silakan Bu Febri. Jadi saya seorang konsultan bagi orang tua anak berkebutuhan khusus, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya didiagnosa mengalami autism atau gangguan perkembangan yang lain. Jadi RDI atau Relationship Development Intervention itu adalah suatu program intervensi yang berbentuk pelatihan orang tua. Jadi si orang tuanya yang dilatih, bukan anaknya. Para orang tua ini saya latih. Kalau dulu sih sebelum wabah bisa offline ya Bapak, biasanya saya home visit gitu. Tapi lagi wabah gini, semua dilakukan online. Yang dilatih adalah orang tuanya bagaimana supaya mereka bisa mengoptimalkan
kecerdasan dinamis anak-anaknya yang didiagnosa mengalami autism atau gangguan perkembangan lainnya. Seperti itu. Oke, sangat membantu pastinya ya untuk orang tua nanti yang mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita perkenalannya ya. Memang pada saat pandemi semua akan dilakukan secara online ya. Gentle Gus juga membuka kelas online, pembelajaran kita bisa dilakukan secara online. Mungkin bagi pemirsa yang membutuhkan, nanti bisa menghubungi via WA 0812 1754 4844. Oke, sekarang kita akan masuk ke acara kita pada hari ini ya dengan tema kesehatan mental untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kenapa kok Gentle Gus memilih tema seperti ini ya? Karena saya teringat ketika kalau kita naik pesawat terbang ya, kan di depan biasanya ada demo, safety demo itu yang dilakukan oleh pramugari atau pramugara ya kan. Pasti ketika pramugari atau pramugaranya bilang jika tekanan dalam kabin pesawat mendadak turun, maka masker oksigen akan terlepas dengan sendirinya. Bagi penumpang yang membawa anak-anak, dianjurkan untuk menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah itu baru membantu anaknya untuk memakai masker. Ya, dulu ketika saya masih muda ya, sekitar sekarang juga masih muda ya. Masih muda loh, Pak. Sekarang masih muda. Maaf, dulu ketika saya masih remaja, pertama kali naik pesawat ya, saya belum ngeh gitu loh. Saya belum ngeh dan saya sebenarnya heran kenapa yang harus memakai masker dulu itu adalah orang tuanya. Padahal kan menurut saya begini, anak itu kan lebih rentan ya kan, lebih tidak kuat. Jadi kalau tekanan kabinnya turun, otomatis anaknya akan merasakan hal tersebut dampaknya terlebih dahulu daripada kita yang dewasa. Daya tahan tubuh kita yang lebih kuat. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian saya kuliah, saya mempelajari psikologi dan lain-lain, saya jadi mengerti bahwa untuk merawat seseorang yang sakit, orang itu harus sehat dulu, baik mental maupun fisik, karena merawat orang yang sakit atau berkebutuhan khusus itu membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Ya enggak? Jadi seperti masker yang jatuh secara otomatis tadi kalau tekanan kabin pesawat turun, yang pakai kenapa harus orang tuanya? Karena begini, takutnya kalau orang tuanya mau memakaikan masker kepada anaknya, belum memakaikan masker, orang tuanya juga ikut pingsan dulu. Karena oksigen kadarnya kan, kalau tekanannya turun, otomatis kan oksigennya tersedot keluar istilahnya. Ya kan? Betul sekali. Jadi, orang tuanya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan kebetulan hari ini kita kehadiran dua narasumber yang berkompeten di bidang hal itu ya, Bu Febri yang juga EDI Consultant, Bu Esther seorang speech therapist yang tentunya sehari-hari istilahnya bersinggungan dengan orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Di data BPS Indonesia tahun 2017 ya, anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu sekitar 1,6 juta anak. Dari sekitar 85 juta anak di bawah umur. Jadi sekitar, kalau saya bilang sekitar 3%, 4% gitu ya. Dari total anak yang di bawah umur. Di bawah umur ini maksudnya di bawah 18 tahun ya. 1,6 juta anak ini itu berarti harus mendapatkan perhatian yang lebih karena anak namanya aja anak berkebutuhan khusus. Jadi kan butuh perhatian khusus ya kan. Berdasarkan peraturan Menteri
Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, tahun nomor 4 tahun 2017 itu sebenarnya sudah diatur mengenai untuk bagaimana perlindungan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tapi tentu saja karena ini dianggap baru ya, maksudnya begini, kan saya sendiri ya ketika mempelajari ABK anak berkebutuhan khusus itu tahun 2000-an awal itu masih jarang sekali orang yang mengerti apa itu autisme, apa itu ADD, apa itu ADHD, apa anak indigo. Jadi semua ketika anak disebut berkebutuhan khusus itu tendensinya sudah SLB. Anak SLB, padahal kan nggak seperti itu ya. Baru di dekade 2010 sampai 2020 itu kesadaran masyarakat makin berkembang, makin mengerti bahwa ABK itu tidak sama dengan SLB. Itu sebabnya mulai bermunculan banyak sekolah inklusi ya. Kemudian banyak shadow teacher, banyak guru bantu dan lain-lain. Oke. Yang ingin kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana orang tua itu bisa menjaga, merawat maupun mengembangkan anak berkebutuhan khusus yang mereka miliki. Tentunya ini butuh bantuan profesional ya, karena seperti yang saya omong di depan ya, ini masih dianggap sesuatu yang baru. Karena umumnya orang-orang menganggap ya kalau berkebutuhan khusus masuk sekolah luar biasa. Padahal kan nggak seperti itu ya. Ya beruntung 2010 ke sini masih ada perkembangan yang positif dan saya senang itu. Kendala yang terutama biasanya orang tua kalau dengan anak berkebutuhan khusus itu adalah komunikasi. Ya benar ya Bu Febri ya. Komunikasi itu pasti udah. Saya ingin minta pendapatnya dari Bu Esther dulu ya. Bagaimana orang tua bisa menghadapi kendala komunikasi dengan anak yang berkebutuhan khusus? Silakan Bu Esther. Oke, jadi kita perlu tahu dulu kalau di anak berkebutuhan khusus itu masalah komunikasinya itu beragam ya. Jadi kadang orang tua kurang mau mengerti ke arah situ. Jadi kita mesti tahu. Jadi masalah komunikasinya itu harus dibedakan. Masalahnya yang mana? Masalah pemahamankah atau kita biasa bilang reseptif? Ataukah itu masalah pengujaran ya bicaranya atau ekspresifnya? Atau masalah yang mana? Misalnya organ oralnya sehingga nanti misalnya ada masalah di kejelasan bicaranya atau artikulasi. Nah, ini orang tua mesti paham dengan baik hal ini sehingga nanti kita bisa cari solusinya. Apa yang dibutuhkan anak, terus sesuai tidak dengan usia anak sekarang, lalu nanti bisa cari pertolongan. Seperti itu. Dan kemudian mengenai ekspektasi orang tua ya atau harapan orang tua. Jadi terkadang ini ada banyak tipe orang tua ya. Jadi satu yang ekspektasinya terlalu tinggi, jadi tidak melihat modalitas anak ya. Jadi modalitas anak ini dia sudah apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Ini orang tua harus paham betul sehingga nanti ke depannya orang tuanya tidak malah stres sendiri, frustrasi karena ingin mengejar sesuatu yang mungkin belum bisa anak lakukan. Nah, ada juga yang malah di bawahnya ya. Jadi malah istilahnya meremehkan anaknya, misalnya malah kurang ekspektasinya. Jadi, dia nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, itu juga kurang baik ya. Jadi kita sebagai orang tua mesti paham betul hal itu. Gitu, Pak Andi. Apakah perlu misalnya datang dulu ke profesional untuk istilahnya diuji atau diassess gitu ya? Apakah perlu Bu Esther seperti ini? Nah, sebenarnya kalau untuk orang tua, ya kita mesti paham mengenai milestone ya. Kalau kita bilang milestone bicara itu kan ada ya. Jadi usia segini harus bisa apa, usia segini harus bisa apa. Nah, itu orang tua mesti paham betul. Jikalau misalnya orang tua mulai worry atau khawatir, kok anak saya usia 2 tahun belum bisa bicara, kok usia 5 tahun cuma bisa 1 kata misalnya. Nah, ini perlu juga boleh pergi ke profesional, jadi supaya bisa dicek
kurangnya apa, karena belum tentu kurangnya hanya di bahasa aja gitu. Jadi kan banyak kurangnya, bisa jadi mungkin apa yang menyebabkan anaknya belum bisa bicara sedemikian banyak dibandingkan dengan anak-anak pada usianya atau pada peer-nya. Nah, misalnya mungkin karena atensinya yang kurang, ataukah mungkin behavior-nya yang kurang. Nah, ini jadi bisa check up profesional. Seperti itu. Ya, saya akan sharing sedikit cerita ya. Ini cerita kisah nyata yang menurut saya ya lucu, tapi ya gimana gitu ya. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman seangkatan saya. Kebetulan mempunyai seorang putri yang berkebutuhan khususnya itu belum bisa bicara, belum bisa bicara dengan baik ketika usianya sudah 5 tahun lebih. Yang dilakukan oleh orang tua ya ini ajaibnya ya, dan juga mungkin lucu atau malah mungkin menggemaskan itu ya. Yang dilakukan orang tua adalah mengikuti saran dari neneknya bahwa jika anak belum bisa bicara dengan baik atau lancar ketika usia 5 tahun, yang dilakukan adalah membeli tempe di pasar, tempe yang masih mentah itu, kemudian ditabokkan atau diusap-usapkan ke pipi anak tersebut. Yaitu kepercayaan ya. Cuman menurut saya, bagi saya, ini sudah waktu itu tahun 2017 ya. Sudah tahun 2017 masih ada kepercayaan seperti itu ya. Iya. Ya itu makanya kita nggak boleh meremehkan kepercayaan orang tua, tapi mungkin juga perlu dipikirkan juga secara logis. Karena ini kan sudah 2017 ya, zaman internet. Hal-hal yang bisa kita gali melalui internet ya kita cari dulu gitu ya. Jangan membabi buta mengikuti keyakinan yang misalnya ya itu mungkin keyakinan 30 tahun yang lalu lah ya. Kalau anak belum bisa bicara dengan lancar, belikan tempe yang masih mentah di pasar, usap-usapkan ke pipinya, ditabok-tabokin gitu. Harapannya nanti besok bisa ngomong dengan lancar gitu ya. Ketika saya diceritain oleh teman saya ini, saya hanya bisa ternganga alias shock dan no comment. Ya apa yang harus saya komen itu, teman saya usianya sama dengan saya, usianya sama, tapi pendidikannya juga sama, tapi pemahamannya tentang ABK sangat-sangat kurang gitu ya. Padahal ini dia juga lulusan S1 sarjana. Dari situ mungkin kita bisa mengetahui bahwa tidak semua orang itu sadar bahwa ABK butuh penanganan khusus, sudah ada program khusus untuk ABK dan profesional-profesional khusus seperti speech therapist, EDI consultant itu yang menangani hal-hal seperti ini ya. Jadi saya harap pemirsa juga bisa mengerti bahwa tahun 2021 itu kita kalau anak mungkin ya itu tadi bicara masih belum lancar atau mungkin malah belum bisa bicara, saatnya minta bantuan profesional. Oke. Bu Febri, saya minta pendapatnya juga bagaimana kesulitan komunikasi antara orang tua dengan anak itu penanganannya gimana kalau untuk ABK ya? Ya, tadi udah dijelaskan oleh Bu Esther ya, Pak Andi. Kalau kita harus tahu dulu nih kondisi atau diagnosa anaknya. Masalah komunikasinya secara spesifik itu di area mana dan disebabkan oleh masalah atau kondisi perkembangan apa. Misalnya, kalau hanya tanda petik hanya speech delay biasa ya yang tidak disebabkan karena masalah autisme atau masalah intellectual disability atau masalah-masalah lainnya, pemahamannya pemahamannya tidak akan bermasalah si anak ini, tapi kemampuan speech-nya, bicaranya itu bermasalah gitu. Kemampuan dia mengekspresikan apa yang ada di kepalanya itu bermasalah. Seperti itu. Jadi tadi Bu Esther sudah menjelaskan harus diassess dulu, diperiksa dulu, dipastikan nih di mana supaya program intervensinya tuh benar-benar tepat sasaran.
Seperti itu. Mungkin yang saya mau tambahkan itu lebih ke orang tua perlu bisa membedakan antara komunikasi dengan bicara, ya. Jadi banyak orang tua itu yang kepengen banget anaknya cepat bisa bicara, padahal sebenarnya anaknya ini sudah bisa komunikasi dua arah dengan sangat baik gitu. Nah, biasanya untuk klien-klien yang kasus-kasus keterlambatan bicara tapi komunikasi dua arahnya tidak terlalu bermasalah, itu saya cukup menenangkan orang tua ya. Jadi biasanya saya membesarkan hati mereka sambil bilang, Bu, memang ini anak kemampuan bicaranya belum sama dengan anak seumur dia, tapi coba deh, dia tuh komunikasi dua arah tuh nggak masalah loh Bu. Kalau ibu instruksi atau ibu ngomong apapun, dia paham sesuai dengan umurnya. Sebaliknya kalau dia mau sesuatu atau mau mengekspresikan perasaannya atau mau share perasaannya, dia bisa pakai bahasa nonverbal. Dia bisa nunjuk, bisa pakai tatapan matanya, dia bisa pakai ekspresi mukanya, bisa pakai body language-nya dengan sangat baik. Seperti itu sih Bapak. Nah, kalau ditanya praktisnya gimana nih improve kemampuan komunikasi dua arah anak kita dengan kita ya, katakanlah misalnya anaknya ini didiagnosa mengalami autism. Nah, di program RDI biasanya orang tua itu akan dilatih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memancing kemampuan si anak ini untuk membaca situasi dulu, untuk menilai situasi. Jadi biasanya kita akan bimbing orang tua untuk coba cari kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan anak, yang memancing dia berinteraksi, ya. Misalnya, yuk kita bikin teh sama-sama, misalnya gitu. Bikin teh sama-sama. Nanti Dedek yang pegang gelasnya, ya, Mama yang celup-celupin tehnya, gitu. Nah, nanti pas dicelupin tehnya sambil dihitung 1, 2, 3, 4. Nanti di satu waktu di stop. 1, 2, kita diem, kita pancing supaya anaknya ngelihat ke arah kita. Seperti itu. Nah, kenapa kok kita pancing? Supaya anak itu belajar menilai situasi, memperhatikan situasi, kemudian nanti dia akan belajar bertindak sesuai situasi. Nah, itu juga nanti bisa menjadi dasar untuk komunikasi dua arahnya. Seperti itu, Pak. Oh ya, saya mau komen tuh, Pak, yang soal tempe temen ya, Bapak. Ya, itu memang Pak, kalau dalam kami melayani orang tua itu nggak jarang orang tua itu yang kita lihatnya kok aneh banget ya gitu. Kita mengatakan saat itu orang tua ada dalam kondisi crisis mindset. Biasanya orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang baru saja menerima diagnosa anaknya yang mungkin didiagnosa mengalami ada masalah perkembangan, seperti itu. Jadi ketika para orang tua ini mengalami yang namanya crisis mindset, kita tawarin produk apa aja, kita tawarin saran apa aja, biasanya akan dikerjakan. Nah, karena itu para orang tua perlu sangat berhati-hati juga, terutama bagi para orang tua yang anaknya baru saja diperiksa dan menerima informasi ya mengenai kondisi anaknya yang mengalami mungkin ada hambatan perkembangan. Itu informasinya harus difilter juga. Kalaupun misalnya Google melalui internet dan lain-lain, itu lihat dulu sumbernya juga.
seperti itu. Karena ya itu ketika orang tua sedang dalam krisis mindset, itu kan kondisinya lagi fight or flight ya Pak ya. Jadi pokoknya apa aja tuh informasi itu akan filternya tuh udah nggak ada gitu. Seperti lost iya. Jadi ditawarin tempe di pukul-pukul itu bisa aja gitu karena lagi panik ya, seperti itu. Ya, betul. Terima kasih Bu Febri atas pencerahannya ya. Karena kan seperti kita tahu sekarang di internet pun juga berseliweran banyak hoax ya. Jadi kita juga harus filter apa yang ditulis di internet, juga harus dikonsultasikan dengan profesional supaya tidak salah jalan. Terima kasih. Untuk masalah kedua yang biasanya dihadapi oleh orang tua itu ya, masalah penerimaan. Seperti yang Bu Febri katakan ya, ketika hasil tes assessment misalnya baru saja keluar, mungkin shock ya kan, mungkin nggak bisa terima, mungkin juga takut dan lain-lain. Itu pasti masalah terbesar yang dihadapi oleh orang tua yang mempunyai anak ABK. Mungkin bisa sharing pengalaman juga Ibu Esther, bagaimana cara orang tua biasanya untuk menghadapi, menerima, ataupun istilahnya menjaga permulaan awal ini ya, karena biasanya kalau penerimaan kan biasanya baru dapat istilahnya dalam tanda petik itu vonis. Bagaimana mereka menerima dalam diri mereka tuh gimana sih caranya gitu loh, supaya nggak terlalu terkejut atau malah denial. Silakan Bu Esther. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi itu para orang tua ini ada banyak sikap ya yang dilakukan saat mendengarkan vonis tadi ya, seperti Pak Andi bilang. Jadi ada satu yang kebanyakan sih memang denial-nya dulu, nanti baru mereka get along. Nah, fase denial ini sebenarnya saya bilang fase yang lumrah ya, fase yang wajar, denial. Nah, tapi denial ini tidak boleh berkepanjangan. Kenapa? Kalau denial ini berkepanjangan, nanti akan membuat si anak ini juga tidak tertangani dengan baik dan dengan cepat ya. Jadi kita bilang biasanya untuk anak-anak yang didiagnosa dengan suatu diagnosa tertentu, keterlambatan perkembangan, itu ada golden age-nya. Nah, jadi semakin lama denial yang dialami atau dihadapi oleh orang tua, akan semakin lama juga fase si anak ini mendapatkan perawatan yang baik gitu. Jadi denial boleh, cuman tidak boleh terlalu panjang karena akan nanti menghambat perkembangan anak. Nah, setelah itu, setelah fase denial ini, nah orang tua biasanya mulai menerima. Nah, mulai menerimanya mereka akan mencari pertolongan biasanya. Jadi setelah mereka ke dokter kan didiagnosa ya atau ke profesional. Setelah itu mereka akan melakukan saran dari dokter. Jadi dokter atau profesional akan memberikan saran, misalnya terapi A, B, C. Nah, setelah masuk ke bagian kita atau bagian saya ya, biasanya bagian kami terapis, itu biasanya mereka sudah overcome denial-nya gitu. Meskipun ada beberapa yang masih denial, nanti akan kelihatan setelah kita rujuk untuk evaluasi ulang biasanya. Jadi mungkin kalau yang akan ada arah atau gejala ke arah autism, biasanya kan nanti si profesional ini akan rujuk ke bagian yang dokter yang lain gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini biasanya ada beberapa yang menolak, atau misalnya ada yang harus diberikan terapi medikamentosa ya, atau diberikan obat gitu ya. Ada beberapa yang mungkin menolak terlebih dahulu karena takutnya akan adiktif dan segala macam gitu ya. Cuman saran saya, apapun yang disarankan oleh profesional, itu sebenarnya pasti sudah ada base teorinya gitu, sudah ada landasan teorinya, karena profesional ini sudah bekerja sedemikian lama ya, jadi sudah tahu untuk menangani anak dengan case seperti ini, misalnya obat yang diberikan untuk terapinya misalnya seperti apa gitu, sarannya seperti apa. Nah, boleh juga orang tua ini cari second opinion ya, bahkan third opinion, itu hal yang sangat baik kalau menurut saya. Jadi mungkin pergi ke profesional A, mendapatkan diagnosa demikian, lalu pergi ke profesional B, karena saya ada satu klien waktu itu ya, nggak satu sih, banyak ya. Jadi dia pergi ke beberapa profesional dan diagnosanya beda-beda. Jadi mamahnya kayak bingung, ini terus anak saya gimana? Saya bilang, kalau
Kalau saya sebagai terapis, itu jujur saya tidak menerapi berdasarkan diagnosa. Jadi saya menerapi berdasarkan gejala. Jadi misalnya anak dengan diagnosa MR ya, atau mental retarded, sama misalnya gejalanya autism. Nah itu kan diagnosanya beda ya. Cuman kalau saya kita atau kami sebagai terapis itu menerapi berdasarkan gejala. Oh, gejalanya apa? Gangguan bahasa. Oke, kita yang terapinya adalah bahasa. Gejalanya apa nih? Gangguan artikulasi. Ya, kita terapi dengan gangguan artikulasinya. Despite segala macam, mungkin mereka punya trik tertentu. Soalnya anak satu dengan anak yang lain ini kan pasti unik ya. Jadi tidak mungkin metode yang kita pakai atau trik-trik yang kita pakai itu sama, pasti beda-beda. Begitu Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Esther atas masukannya ya. Saya ingin bertanya pada Bu Febri untuk masalah penerimaan ini ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua supaya istilahnya lebih mampu berdamai dengan dirinya sendiri, karena otomatis kan pasti shock ya, atau mungkin juga malah istilahnya masa sih seperti yang dikatakan Bu Esther minta sampai second opinion, third opinion, atau malah diagnosanya beda-beda, kan malah membuat orang tua semakin bingung gitu ya. Jadi mungkin saran dari Bu Febri bagaimana supaya orang tua bisa menyiapkan mentalnya jika ternyata memang anaknya berkebutuhan khusus. Silakan Bu Febri. Wah, ini pertanyaan simpel tapi prakteknya sangat challenging sih menurut saya. Jadi biasanya orang tua yang benar-benar baru ya Pak ke saya itu tuh maksudnya yang maksudnya saya yang pertama kali didengar oleh si orang tua ini bahwa ternyata anaknya ini ada PR perkembangan. Biasanya para orang tua ini memang seperti Bu Esther reaksinya beragam. Ada yang memang sudah siap karena dia udah curiga gitu dari dulu. Dan ketika saya diagnosa ya, biasa saya diagnosa tuh multidisiplin ya. Jadi bukan saya yang ketok palu tunggal gitu, tapi saya udah rujuk ke dokter kanan juga, terapis rekanan juga, dan kami udah kumpulin informasinya semua, discuss dulu, baru kita getok palu gitu ya. Jadi bukan terpisah-pisah gitu, kita multidisiplin gitu. Sehingga orang tuanya nggak bingung. Kecuali kalau dia mungkin ke praktisi lain yang tidak kenal saya dan si praktisi itu tidak komunikasi dulu sama saya gitu. Jadi mungkin itu beda cerita. Nah, ada yang memang sudah siap dan ketika kita kasih diagnosanya dia ya, oh pantesan gitu. Jadi malah menjawab, malah dia relief gitu, malah dia lega. Tapi memang ada juga yang ketika kita beritahu kondisi anaknya, itu saya dicecer. Ibu pakai tes apa? Itemnya apa? Tesnya tadi gimana gitu. Waduh, saya serasa diuji gitu, kayak sidang lagi gitu ya. Nah, tapi saya ngerti ini adalah orang tua yang belum siap. Dan memang seperti yang tadi Bu Esther bilang, itu wajar. Ada orang tua yang menyangkal kondisi anaknya, kemudian mereka menjadi marah ya, terus mereka sempat melalui proses kadang stres, depresi gitu, sampai akhirnya mereka baru ke tahap acceptance atau penerimaan. Seperti itu sih Bapak. Jadi saya juga tidak bisa memaksa kalau orang tua di depan saya nggak percaya gitu ya sama hasil pemeriksaan tim kami gitu, ya saya dengan cara yang baik gitu, saya akan silakan kalau ibu maksudnya mungkin mau ke praktisi lain dulu untuk membandingkan hasilnya, atau mungkin ibu perlu waktu untuk belajar lebih lanjut mengenai apa yang saya sampaikan gitu ya.
nggak ada satu formula ini sih ya untuk semua orang tua, nggak ada satu formula yang bisa diterapkan gimana gitu supaya bisa cepat menerima. Cuma benar tadi seperti yang Bu Esther bilang, kalau memang prosesnya semakin lama, kasihan anaknya gitu. Seperti itu sih Bapak. Ya, ya memang kadang proses penerimaan tiap orang tua berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Harapannya melalui bincang kita sore ini ya, kita bisa memberikan pencerahan sedikit pada para pemirsa supaya kalaupun denial atau shock atau kaget bisa lebih mengerti dan memahami keadaan anak ABK dan juga mengikuti program terapi misalnya atau program-program lain untuk kemajuan anak tersebut. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau setelah penerimaan ya, masalah penerimaan, masalah ketiga biasanya itu adalah khawatir tentang masa depan anak. Ya kan, itu pasti yang dikhawatirkan orang tua ya kan. Apakah anak saya nanti bisa satu sekolah. Dalam artian sekolah ini bukan SLB ya, sekolah inklusi ya. Wah, apakah anak tapi apa di sekolah mana atau di kursus mana ataupun di konsultan mana. Kemudian ketiga, apakah teman-temannya bisa terima, gurunya bisa terima, lingkungannya bisa terima, itu pasti menjadi kekhawatiran utama dari orang tua dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Saya minta pendapat Bu Febri dulu ya. Bagaimana mempersiapkan mental orang tua ataupun istilahnya supaya orang tua itu bisa lebih mempersiapkan dirinya sendiri dulu agar ketika anak berjalan dalam usianya yang semakin dewasa, dia dalam hal ini orang tua ya, orang tua tidak khawatir yang berlebihan. Kan kita mungkin pernah menemui beberapa kasus yang seperti itu ya, orang tua itu khawatir berlebihan, aduh anak saya apakah bisa sekolah, bisa ngikutin ini, bisa ngikutin itu, bagaimana masa depannya dia, dan lain-lain ya. Silakan Bu Febri pendapatnya. Ya, jadi biasanya kalau terhadap orang tua yang sudah bisa menerima, ya biasanya kemudian mereka akan bertanya, Bu, anak saya nanti bisa sekolah normal nggak? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali gitu. Nah, lagi-lagi tergantung juga nih Bapak, tergantung umurnya si anak itu ketika datang ke kita. Kalau misalnya dia datang pas umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya, terus orang tuanya bertanya apakah dia nantinya bisa sekolah normal seperti itu ya. Nah, saya akan mengatakan, Bu, coba kita latih dulu aja. Kita kan nobody has itu loh, apa bola kristal ya, crystal ball ya, nobody has a crystal ball gitu. Nggak ada yang saya bukan Tuhan, saya nggak bisa bilang selamanya anakmu nanti akan di sekolah khusus, saya nggak bisa bilang selamanya saya juga nggak bisa bilang dia pasti bisa sekolah normal gitu. Oke, prediksi mungkin bisa gitu ya, tapi dari pengalaman saya banyak kok kejutan yang Tuhan kasih di sepanjang jalan gitu loh, ketika si orang tua ini benar-benar berjuang gitu, ketika betul-betul optimal mengoptimalkan kemampuan anaknya. You never know gitu. Saya punya teman yang dia didiagnosa autis pas umur 4 tahun, sekarang dia umurnya sekitar 35-an tahun. Awalnya dia sekolah khusus, tahu-tahu di SMA dia bisa sekolah umum dengan sistem inklusi, dan tahu-tahu dia bisa kuliah seperti itu ya. Jadi kalau Bapak tanya gimana ya menghadapi orang tua yang menanyakan masa depan anaknya, saya mau encourage para orang tua yang mendengarkan ini, saya mau katakan bahwa
oke, mungkin Bapak dan Ibu sudah ke psikolog, sudah ke dokter, dan mungkin ada informasi-informasi yang kurang menyenangkan ya, yang membuat takut, yang seolah-olah, aduh, anak saya kayak masa depannya suram nih, gitu ya. Saya mau menguatkan hati Bapak dan Ibu bahwa kami para profesional, betul, kami punya ilmunya, kami punya segala teori, dan kami punya riset dan segala macam. Tapi sekali lagi, kami bukan Tuhan yang bisa menentukan masa depan anak Bapak dan Ibu. Jadi dijalani aja, dijalani dengan semangat ya. Dan harapan itu betul tadi kata Bu Esther bilang juga tidak boleh ketinggian sih gitu, tapi juga tidak boleh kerendahan. Nah, gimana supaya kita punya wisdom ya, supaya kita tuh kayak tahu ini nih, ini kayak target yang pas buat anak saya. Kita perlu mengedukasi diri terus-menerus, Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang Pak Andi bilang, ke profesional, ke konsultan, ke mungkin program pembelajaran, program pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Tapi pilihlah yang sifatnya itu mau mengequip orang tuanya gitu. Yang mau mengedukasi orang tuanya, yang mau minterin orang tuanya. Nah, nanti ketika orang tua semakin ngerti kondisi anaknya, semakin ngerti strategi-strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan anaknya, pasti nanti akan ada insight, pasti akan ada target-target seperti itu bahwa kayaknya dia bisa deh dilatih untuk lebih ke kemandirian, kemudian nanti oke, dia nggak usah kuliah, tapi kita kasih program keterampilan ini supaya nantinya dia bisa nanti dia bisa kerja di kafe seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi nggak ada satu lagi-lagi nggak ada satu formula ya buat semua kasus gitu, harus dilihat. Tapi satu hal yang pasti, orang tua tidak boleh give up dulu gitu sebelum mencoba, seperti itu. Harus semangat ya. Harus. Saya ingin sharing sedikit ya mengenai ekspektasi. Beberapa tahun yang lalu kita itu Gentle Goose ya, di tempat kita itu sempat menerima murid yang ya memang istilahnya divonis dalam tanda petik itu autism. Spektrumnya autism. Jadi bukan ADD, bukan ADHD, tapi benar-benar autism. Waktu itu kelas berapa ya? Kelas 4 SD ya. Tapi sebelumnya dia sudah ikut terapi di tempat lain mulai usia TK. Orang tuanya datang dengan pertanyaan yang sama seperti yang tadi Bu Febri ngomong ya. Apakah anak saya nanti bisa ikut sekolah umum? Karena waktu itu juga istilahnya masuk di sekolah harus pakai schedule teacher dan lain-lain ya. Apakah anak saya bisa mengikuti pelajaran A, pelajaran B, bagaimana kemampuan akademiknya, bagaimana kemampuan sosialisasinya. Saya juga ngomong seperti yang Bu Febri bicara ya, kita usahakan yang terbaik, kita minta supaya orang tua juga ikut berperan aktif dalam program-program yang kita berikan untuk si anak. Dan syukur anak tersebut di kelas 6 menjadi juara. Wow. Nah, itu kan melebihi ekspektasi ya pasti ya. Ekspektasi dari orang tuanya. Dan sekarang anaknya sudah kuliah. Jadi kuliah juga di universitas umum dan berprestasi juga. Bersyukur sekali. Ya, saya pikir ini juga bisa jadi motivasi untuk pemirsa yang mendengarkan ini ya. Sekarang saya minta pendapatnya untuk Bu Esther ya, mengenai bagaimana mengencourage orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus supaya tidak terlalu khawatir. Khususnya kalau Bu Esther ya, kan bersinggungan dengan orang tua yang anak berkebutuhan khususnya speech delay atau memang secara secara pelafalan kurang bisa dan lain-lain, itu otomatis kan terlihat sekali ya. Iya. Kalau ADD atau ADHD atau spektrum autis yang lain, jika Anda masih hanya
melihat saja mungkin nggak terlalu ngeh ya kalau anak itu autism ya, benar nggak, spektrum autism. Tapi kalau yang speech delay itu pasti istilahnya pasti terlihat. Ketika Anda berkomunikasi dengan anak tersebut kan pasti terlihat ya pelafalannya atau malah mungkin sama sekali belum bisa bicara. Ini kan pasti membuat orang tua itu jauh lebih khawatir. Karena sepanjang pengalaman saya di Gentle Goose ya, ketika orang tua yang datang dengan spektrum autism seperti ADD, ADHD, mereka umumnya nggak terlalu khawatir. Tapi begitu masuk ke speech delay, mereka sangat-sangat khawatir. Pak, bagaimana? Kapan anak saya bisa mulai bicara dan lain-lain? Itu pasti yang ditanyakan. Karena itu saya minta pendapat dari Bu Esther ya, yang bersinggungan tiap hari dengan orang tua yang anaknya speech delay dan lain-lain. Bagaimana mengencourage orang tua supaya orang tua tersebut istilahnya siap menghadapi ABK yang khususnya dengan anak yang speech delay, karena berdasarkan pengalaman saya itu yang membuat orang tua paling khawatir biasanya. Silakan Bu Esther. Iya, jadi komunikasi itu kan menjadi salah satu yang sangat penting ya dalam kita berkehidupan ya, karena kita kan juga termasuk makhluk sosial yang harus sosialisasi dan juga kita pasti pakai komunikasi. Nah, jadi setelah tadi si orang tua ini, parents ini menerima bahwa anaknya mengalami suatu kondisi ya atau suatu keterlambatan, nah berikutnya pasti akan dirujuk untuk terapi. Nah, kalau di kami kan sebagai speech therapy, jadi nanti kami punya yang pertama kami asesmen dulu dan pasti ada beberapa program ya. Jadi nanti programnya itu akan sangat berbeda antara anak satu dengan yang lain. Bisa jadi diagnosanya sama ya, tapi pasti untuk program pasti berbeda, pendekatan juga pasti berbeda. Nah, yang bisa dilakukan orang tua di rumah, jadi yang bisa kami lakukan juga untuk encourage orang tua adalah kami ini istilahnya cuma sebagai mentor gitu. Jadi kami tidak bisa membuat anak bapak atau ibu menjadi lebih baik jika bapak dan ibu di rumah tidak berperan aktif, karena sama dengan percuma. Kenapa? Taruhlah, let's say terapi seminggu 2 kali atau maksimal biasanya 3 kali kalau mau rajin ya. Terus 3 kali. Nanti kita biasa buatkan program untuk 3 bulan ya. Jadi kita buatkan program jangka pendek, jangka panjang. Setelah programnya kita buatkan, nah nanti kan terapinya misalnya kita kasih edukasi. Terapinya harus rajin, datang terus. Nah, tapi nanti terapis ini pasti ada catatan ya di rumah. Jadi untuk PR orang tua atau kita bilang biasanya home program. Nah, home program ini itu harus dilakukan. Home program ini tidak bisa hanya sekedar dibaca lalu orang tuanya sampai di sini, tapi itu nggak bisa ya. Jadi we don't do magic here. Jadi kita terapi itu suatu proses ya. Kita tahu prosesnya berat dan prosesnya kita bisa bilang tidak singkat. Jadi jarang sekali anak terapi saya yang mungkin ya diagnosanya misalnya hanya speech delay ya, tidak ada diagnosa lain, misalnya tidak ada gangguan konsentrasi, tidak ada gangguan behavior ya, itu pun jarang yang 1 sesi atau 3 bulan itu dia sudah lulus gitu ya. Karena apa? Karena kita kejar-kejaran dengan umur. Jadi misalnya orang tua baru datang ke kita usia 3 tahun, belum bicara. Nah, gap yang harus kita kejar itu sedemikian tahun, lalu kita tambah dengan saat terapi, lalu misalnya ditambah di rumah tidak dibantu gitu. Jadi saya mau encourage orang tua untuk tanya sama terapisnya, programnya apa sekarang. Lalu kalau memang mau masuk gitu kan, jadi memang banyak model terapi ya. Ada yang memang kenapa sih terapi itu harus one on one, nggak boleh ada apa-apa di dalam. Ya karena mungkin anaknya gampang distraksi ya, itu betul. Tapi ada kalanya mungkin orang tua mau masuk, kalau saya pribadi saya nggak masalah. Jadi orang tua lihat di dalam apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan. Nah, hal itu yang orang tua nanti harus lakukan di rumah. Dan nggak bisa cuman 1 kali terus udah gitu ya. Jadi nggak boleh gampang menyerah. 1 kali nggak bisa terus lakukan. Pengulangan kepada anak itu, drill-nya itu tidak bisa 1-2 kali ya. Ratusan bahkan ribuan kali. Jadi biar si kata-kata itu misal mau ngajarin kata bola, nyangkut. Jadi dikasih barangnya, dikasih bicaranya gimana, pokoknya lalu harus ada kontak mata dan segalanya. Itu jadi encourage untuk orang tua adalah tanya sama terapisnya, apa home programnya, di rumah harus apa yang dilakukan.
Lalu kalau misalnya boleh baca-baca juga ya, karena Google kan sekarang udah banyak banget informasi, tapi kita mesti pinter juga ya, jadi bacanya yang meyakinkan lah ya sumbernya, jadi sumber-sumber yang bukan yang maaf bukan yang blogspot atau gimana gitu ya, jadi sumber-sumber yang memang pas untuk dibaca orang tua, begitu Pak Andi. Terima kasih masukannya Bu Esther. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya ya, silakan melalui YouTube chat atau kalau berkenan juga nanti bisa masuk ke Zoom Room. Silakan chat WA ke nomor 0812 1754 4844. Oke, kita kembali ke narasumber ya. Setelah tadi masalah khawatir masa depan, kemudian masalah juga komunikasi dengan anak ya. Saya pikir masalah terbesar yang dihadapi oleh orang tua ya. Ini orang tua pada umumnya ya, bukan hanya yang dengan ABK. Adalah menghadapi masalah perilaku anak. Ya benar nggak Bu Febri dan Bu Esther? Iya. Jangankan yang punya anak ABK, yang punya anak normal aja rata-rata keteteran, ya kan? Apalagi yang ABK ya, pasti lebih istilahnya bebannya double. Kesehatan mental orang tua diuji sampai batas maksimal, saya yakin itu udah. Saya yakin itu. Bagaimana orang tua, apalagi yang begini, anaknya lebih dari satu, kemudian yang ABK hanya satu. Pasti timbul kecemburuan dari saudara yang lain, misalnya kalau perhatiannya mama atau papa lebih banyak ke anak ABK tersebut. Ya kan? Pasti udah. Orang yang normal aja mesti bertengkar mencari perhatian orang tua, apalagi ini ada ya satu yang ABK. Pasti mungkin saudaranya cemburu atau gimana ya. Yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana orang tua mempersiapkan diri. Ini begini, karena saya sharing sedikit ya. Dulu ketika Gentle Gus mulai istilahnya membuka diri, tahun 2010 ya, membuka diri itu dalam artian tidak hanya menerima anak ABK, karena sebelumnya mulai tahun 2007 sampai 2010, Gentle Gus itu hanya menerima anak ABK. Setelah 2010 kita mulai menerima anak yang ingin mengembangkan diri. Jadi nggak mesti harus anak ABK. Pola yang terlihat dari perubahan perilaku anak, baik ABK maupun anak normal, ketika diterapi di Gentle Gus adalah bagaimana orang tua menanggapi perilaku anak tersebut. Jadi masalah di situ. Kalau anaknya nakal, otomatis cenderung orang tua itu lebih permisif kepada anak ABK, benar nggak? Karena dianggap ya anak saya kan berkebutuhan khusus dan lain-lain, misalnya gitu. Anak saya kan belum mampu ini, belum mampu bicara, belum mampu perhatian, konsentrasi dan lain-lain. Tapi saya lihat akibat yang lebih fatal dari bagaimana orang tua memaklumi semua perilaku anak adalah ujung-ujungnya self-diagnosis. Anaknya nggak bisa konsentrasi, ya anak saya kan memang ADHD. Padahal sama sekali belum pernah akses. Ketika di kelas misalnya mengganggu temannya, nggak bisa konsentrasi, iya anak saya ADD, anak saya ADHD. Saya tanya ke orang tuanya, apakah pernah akses atau pernah ikut terapi dan lain-lain? Nggak pernah. Terus ibu atau bapak tahunya dari mana? Dari lihat Google. Ini apa istilahnya gejala-gejalanya anak autism seperti ini Pak. Ini kan tentu saja kurang cocok ya untuk istilahnya mendiskreditkan anak sendiri kalau saya ngomong seperti itu. Belum didiagnosa oleh profesional, tapi kita sudah menganggap anak saya memang ADD, anak saya memang ADHD. Karena mungkin masalah perilaku yang orang tuanya sudah give up atau nggak mau nangani. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Bu Febri dulu ya. Bagaimana orang tua supaya tidak give up
ketika menghadapi masalah perilaku anak ABK, kita hari ini nggak bicara anak normal ya, anak ABK. Karena saya yakin orang tua pasti punya beban mental yang lebih ketika menghadapi anak ABK. Silakan Bu Febri pendapatnya. Ya, jadi saya ambil contoh aja ya Pak. Misalnya anaknya ini katakanlah diagnosa autis, terus dia suka jedukin kepalanya misalnya pada saat keinginannya tidak dituruti. Ya. Misalnya ya, biar kita gampang. Biasanya memang orang tua yang belum ngerti ya, biasanya orang tua yang belum paham bahwa setiap perilaku itu sebenarnya adalah komunikasi. Jadi kalau si anak ini, katakanlah anaknya autis yang tadi autis umur 4 tahun ya misalnya, terus dia setiap kali mau sesuatu dia jedukin kepala kalau tidak dituruti. Orang tua kalau yang nggak ngerti mungkin stres ya, diturutin langsung anaknya dikasih barang yang diinginkannya gitu. Atau kalau misalnya mereka barangnya pas nggak ada, ya udah terpaksa mungkin ada orang tua yang nggak ngerti caranya gimana, pokoknya anaknya diem. Ada yang nggak sengaja, maksudnya pakai kekerasan fisik gitu ya, nggak sengaja di sini maksudnya ya udah karena saya udah nggak tahu harus gimana seperti itu. Nah, jadi tapi sebenarnya setiap challenging behavior kita bilangnya itu perilaku yang ini ya, saya nggak mau bilang negatif, perilaku yang challenging, perilaku yang menantang gitu, itu sebenarnya adalah komunikasi. Jadi ketika si anak ini jeduk-jedukin kepala ya, dia sebenarnya mau bilang kan kayak, aku mau barang ini dan aku mau sekarang, pokoknya papa mama harus nurut sama aku gitu ya. Nah, orang tua pada saat seperti itu on the spot, yang pertama orang tua harus tetap slow down. Ya, saya tahu ini lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Anak saya masih umur 1,5 tahun, tapi kalau dia juga lagi challenging behavior-nya lagi keluar gitu ya, saya juga tanduk saya rasanya mau keluar gitu ya, seperti itu. Jadi saya ngomong ini dengan empati kepada para orang tua. Saya tahu ini sangat susah, tapi nafas, terus ingatkan diri kita bahwa oke, bukan si anak ini yang negatif gitu ya, tapi perilakunya nih yang menyebalkan, yang membuat kita kesel gitu. Saya pernah jam 11 malam, saya udah ngantuk banget dan anak saya itu masih seger banget dan dia tuh kepengen main-main terus gitu sama papanya gitu ya. Dan saya udah mengeluarkan segala macam cara, dia masih ketawa-ketawa ngelihat saya dengan muka tidak berdosa. Saya tuh muka saya udah, ini nggak lucu ya dalam hati saya, tapi kamu mungkin nggak ngerti kalau mama ngomong begini gitu. Nah, slow down. Jadi kita perlu slow down. Saya tahu kita capek, saya tahu kita kepengen semuanya cepat, kita kepengen perilakunya itu cepetan gitu ya. Tapi kita harus ingat, kita membesarkan anak itu long term. Jadi momen saat itu mungkin misalnya anaknya bisa diem gitu ya, kita bisa kerasin atau kita bisa taklukin. Tapi kita harus ingat efek long termnya. Ketika saya bertindak demikian, apakah dia akan belajar sesuatu? Mungkin short term dia bisa ya. Misalnya saya pernah ke tempat terapi yang pendekatannya sangat, saya bilangnya apa ya, sangat tegas gitu ya. Ketika anaknya rewel, digebrak itu mejanya sama terapisnya, diam, anaknya diam gitu. Saya nggak bisa melupakan adegan itu seumur hidup saya gitu. Saat itu anaknya diem, tapi nantinya long termnya anak ini apakah ada ini ya, ada damage ya dalam hal psikologisnya. Even maksudnya sekalipun mereka berkebutuhan khusus, tapi emotional well-being-nya kan juga harus kita perhatikan.
Seperti itu. Jadi para orang tua slow down, tarik nafas. Oke, jauhkan semua barang yang berbahaya ya. Pastikan anak kita aman. Kalau misalnya jedukin kepala, mungkin bisa dipeluk dulu. Kalau dia tetap nggak mau, kita kondisikan di bantal atau di mana yang dia bisa tetap aman. Kitanya tenang dulu, kitanya waras dulu, gitu. Ini berhubungan sama kesehatan mental lagi ya. Nah, sesudah itu baru kita bisa mikir jernih. Ini saya harus gimana? Saya harus menerapkan aturan yang tegas kah? Jadi limit setting ya. Jadi untuk anak umur 4 tahun yang tadi, kalau dia mau barangnya itu mungkin bukan sesuatu yang maksudnya boleh lah. Misalnya dia mau snack gitu, walaupun belum waktunya tapi dia lapar, ya udah kasih aja. Itu kan bukan sesuatu yang nantinya jadi masalah jangka panjang ya, anaknya lapar. Tapi kalau misalnya dia mau main gadget padahal belum waktu screen time-nya dia, dan dia ngerengek karena dia tahu nih dia lagi testing the limit istilahnya, dia lagi mau mencoba, mami nih kalau aku jedukin pala, kalau aku nangis-nangis dikit pasti mami kasih. Nah kalau yang itu kita harus tegas gitu, dia mau guling-guling, jedukin palanya diamanin ya, tapi no gadget karena belum waktunya screen time kamu. Jadi memang harus per kasus lihatnya. Tapi praktek di lapangan susah, pasti. Tanduk mau keluar, pasti ya. Nah, that's why sehari-harinya orang tua itu perlu memaintain kesehatan mentalnya. Perlu ada waktu recharge time, perlu ada quality time sama pasangan juga gitu. Kalau misalnya bener-bener nggak ada waktu gimana, Bu Febri? Coba betul-betul dibicarakan dengan pasangan juga gitu. Kadang-kadang ada klien saya tuh yang saya cuma perlu 1 jam loh, Miss Febri, setiap hari 1 jam saya kabur sebentar pas anak saya lagi tidur gitu ya, saya titip sebentar ke mama saya, kebetulan tinggal sama mamanya. 1 jam itu saya ada yang klien saya tuh recharge time-nya tuh mandi, Pak. Seneng gitu, mandi harum-harum gitu ya, pakai air panas, habis itu udah seger, udah siap gitu ya. Ada yang tidur, mami-maminya ada yang butuh tidur, ada yang butuhnya, nah ini biasa para ayah, cuma butuh sendiri dengan gadgetnya sebentar aja gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh para orang tua, seperti tadi juga Pak Andi udah bilang di awal ya, itu harus pakai dulu nih maskernya, pengamannya itu supaya bisa nafas gitu. Kalau enggak pada saat anaknya challenging behavior, nggak akan bisa ini ya, kita bilangnya nggak akan self-regulated. Akhirnya anaknya diperlakukan dengan cara-cara yang tidak kondusif, tidak mendidik seperti itu. Iya, terima kasih banyak, sarannya sangat mencerahkan ya Bu Febri ya. Ya memang tiap orang mericas diri sendiri beda-beda ya. Kalau saya mericasnya agak aneh ya. Cara mericas saya adalah dengan belajar. Tapi orang-orang nggak ngerti ya. Maksudnya apa nih Pak? Dengan belajar saya mericas diri saya. Enak kan? Enak. Makanya dulu waktu saya kan SD di sekolah Katolik ya, SMP sekolah Katolik. Kan ada bulan puasa gitu ya. Lakukan sesuatu yang kamu paling istilahnya berpantang apa yang paling kamu sukai gitu ya. Wah itu susah itu saya nggak belajar 2 minggu. Dengan belajar saya mericas. Ini saya baru ngeh ketika saya kuliah ya. Kuliah kan beda sama sekolah ya. Kalau kuliah kan tanggung jawab sendiri. Saya sempat semester pertama biasalah euforia sebagai seorang mahasiswa baru, itu sempat tidak belajar 2 minggu. Jadi cuman leha-leha aja, pokoknya datang ngikutin dosen, cerita-cerita, bikin catatan, pulang nggak belajar. Dan ternyata benar, baterai saya langsung down. Istilahnya baterainya drop. Minggu ketiga saya seperti orang bingung. Pada saat itu saya baru ngeh bahwa recharge saya adalah belajar. Jadi ketika SD sampai SMA,
kalau saya bingung, saya pusing, saya harus belajar sesuatu yang baru. Wah. Itu mericat saya, sangat mericat saya. Saya yakin tiap orang beda-beda ya. Ini hanya sharing aja. Jadi jangan merasa Harus belajar. Jangan merasa cuman mandi aja seperti Ibu Prebi tadi ya. Cuman mandi aja bisa recharge atau nonton drakor bisa recharge gitu ya. Orang kan macam-macam ya. Oke, sekarang Bu Esther, saya minta pendapatnya untuk ini ya. Yang bagaimana masalah perilaku. Orang tua itu harus bagaimana gitu loh menghadapi anak yang ABK. Jangan sampai seperti tadi Bu Febri ngomong ya, ada adegan sinetron asap itu digebrak, kemudian anaknya takut dan lain-lain gitu ya. Ya silakan Bu Esther. Iya, kalau untuk perilaku sih tadi Bu Febri jelasinnya udah luar biasa mantap ya. Jadi karena saya juga nggak mastering di behavioral case, jadi saya cerita berdasarkan pengalaman saja. Ya, Jadi, boleh. saya punya satu pasien waktu itu, jadi masuk pertama kali terapi ya. Jadi biasa pertama kali terapi ini adalah saat-saat yang krusial ya, atau saat yang penting. Jadi pertama kali terapi ini menentukan si anak ini sama kita nanti ke depannya istilahnya dapat chemistry nggak sama kita. Nah, itu dia. Jadi terapi itu bukan sekedar sebenarnya terapi sama siapa aja akan sama ya. Cuman awal ini yang yang akan menjadikan patokan ya. Jadi nanti ke depannya nih anak ini mau nggak mengikuti arahan kita atau malah akan tidak gitu. Jadi kalau saya tipikalinya yang akan ngikutin dulu di awal, tapi somehow saya akan masukin program gitu. Jadi saya typically yang kayak mancing ya, tarik, ulur, nanti kalau tarik, oh ya udah dapat, nanti kalau dianya lagi nggak konsen atau lagi mungkin kan anak-anak pastilah punya masa-masa tantrum atau masa-masa marah ya. Kalau lagi marah, lagi nggak mood, ya udah ulur dulu. Nah saya waktu itu ada satu anak, pertama kali terapi, begitu lihat saya dia nangis, jatuh guling-guling, tapi langsung ditinggal sama mamahnya. Saya berpikir ini sesuatu yang sebenarnya bagus juga, jadi biar anaknya ini belajar buat mandiri kan. Jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak manggil mamahnya. Nah, jadi anaknya guling-guling, udah cuma di lantai aja nangis. Nah, untungnya si anak ini belum terlalu besar ya, usianya masih 2 tahunan lebih. Jadi saya bisa gendong gitu. Kalau udah 10 tahun saya kayaknya gak kuat untuk angkat ya. Jadi saya gendong, cuma saya gendong aja itu. Jadi 45 menit dia nangis, saya gendong. Udah ditaruh dia nangis lagi, cuma saya gendong. Saya bilang mamanya, "Mah, tadi terapinya saya cuma gendong," saya bilang. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, belum bisa masuk apa-apa. Nah, tapi setelah itu, seminggu 2 kali, 2 harinya dia datang lagi, dia nggak nangis sama sekali, masuk langsung duduk, langsung kita bisa masuk materi. Jadi sebenarnya, dibutuhkan suatu pemahaman yang baik tentang masing-masing anak gitu. Jadi ada anak yang kita bisa langsung push ya, jadi begitu masuk dia udah oke, oh ya udah kita masuk materi. Tapi ada anak-anak yang masa-masa adaptasinya itu memang butuh waktu tertentu. Nah, jadi untuk yang masalah behavior ini orang tua juga mesti paham betul ya. Jadi anak-anak ini bisanya itu kita pakai cara yang mana. Nah, misalnya seperti tadi Bu Febri bilang juga, ada yang anak-anak ini test the limit ya, jadi tes limit kita gitu. Misal dia sengaja aja untuk nangis atau untuk cranky untuk mendapatkan yang dia mau. Kita mesti bisa bedain sebagai orang tua apa yang memang anaknya ini butuh sama apa yang dia mau, begitu. Lalu untuk sudah dijelaskan dengan baik juga sama Bu Febri mengenai kesehatan mental orang tuanya. Jadi me time itu sangat penting ya untuk orang tua. Meskipun saya belum married, tapi me time saya juga penting. Misal sehari habis nerapi, waktu itu pernah sampai 12 anak udah pusing kepala. Me time saya itu untungnya gampang dan tidak menguras uang. Me time saya adalah ngosek WC. Jadi saya ngosek WC sambil ngomel aja tuh ya. Udah gitu, ya udah. Semuanya rilis. Jadi ya orang tua nih mesti pinter-pinter cari me time. Me time-nya yang bisa merilekskan diri juga. Jadi misal kayak tadi tidur boleh, atau mungkin belajar kayak Pak Andi juga nggak masalah ya, me time apa aja, tapi itu harus ada. Karena begitu kita recharge energi, nanti kita get back lagi itu ke anak kita, atau mungkin kita praktek lagi, nah itu akan refresh lagi gitu. Gitu Pak. Ya, menarik sekali ya. Me time-nya sangat-sangat positif. Calon suaminya pasti senang tuh. Pak, tapi kalau
Ibu-ibu yang me time-nya drakor nih harus agak hati-hati karena kan biasanya drakor itu bikin ibu-ibu jadi begadang ya. Akhirnya besoknya lemes, ngantuk, malah bisa sakit. Nah, itu saya hati-hati ya kalau para mami yang me time-nya drakor memang sih recharging, tapi kan drakor sangat menggoda buat seluruh episode dinonton dalam semalam. Iya. Drakor boleh, tapi binge watching-nya jangan ya. Iya. Binge watching kan berarti nggak begadang semalaman nonton 16 seri berarti 16 jam ya. Iya, benar-benar. Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelumnya saya informasikan dulu pada pemirsa, topik bincang bersama Gentle Gus untuk bulan Februari adalah belajar efektif di masa pandemi untuk anak. Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Gentle Gus ya supaya dapat notifikasinya. Oke, kita akan masuk ke daftar pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Ranti, seorang ibu rumah tangga ya. Pertanyaannya adalah, jika fase golden age sudah lewat, bagaimana mengoptimalkan kemampuan anak atau menggali potensi atau bakat anak? Itu pertanyaannya, silakan Bu Febri dulu mungkin. Ya, memang menurut teori memang masa yang paling masa yang paling kondusif lah ya, itu kita bilang golden age untuk kita memaksimalkan otak anak. Tapi kita juga ingat ada temuan-temuan baru mengenai perkembangan otak ya, teori neuroplastisitas bahwa otak itu sifatnya plastis ya, dan misalnya dari praktisi kesehatan Daniel Siegel MD yang bilang kalau otak itu sifatnya dinamis, kita bisa terus optimalkan dan kembangkan. Jadi kalau golden age sudah lewat ya sudah gitu. Sekarang pokoknya yang ada kita terus maksimalkan, kita latih dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi tetap harus dilatih ya, meskipun kadang orang mikir berarti golden age umur 5 tahun, kalau udah 6 tahun nggak perlu dilatih, kan nggak seperti itu ya Bu Febri ya. Iya, nggak sekaku itu. Sampai mungkin usia anak remaja juga masih bisa berkembang sebenarnya ya, tergantung kemampuan anak masing-masing. Oke, terima kasih Bu Febri. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Foni ya, juga seorang ibu rumah tangga. Anak perempuan saya usianya 16 bulan. Bisa meniru kata, sudah bisa bercelotet, cerdas, tapi belum bisa memanggil. Maupun meminta dengan kata, hanya menunjuk saja. Apakah ini wajar? Silakan Bu Esther, masukannya. Oke, 16 bulan ya. Untuk meminta itu kan berarti kita bilang fasenya bicara spontan ya, jadi minta sesuatu ya. Untuk 16 bulan kita bilang masih dalam tahap normal ya kalau belum bisa meminta sesuatu. Nah, tapi mungkin harus distimulasi terus. Jadi karena pemahamannya tadi sudah baik, lalu sudah bisa menirukan ya. Jadi boleh dipakai di situ. Jadi menirukan ini berkembang lebih dahulu daripada bicara spontan ya. Jadi fasenya adalah meniru, pemahaman, meniru, menamai, baru nanti bicara spontan. Mungkin kita bisa berikan clue-clue. Jadi misalnya cuma nunjuk aja misalnya. Jadi misalnya anaknya mau minta bola. Nah, cuman ditunjuk, kita bilang aja, bilang dulu minta apa, bola gitu. Kita boleh bicara katakan atau kita kasih clue. Itu loh mainan yang adik suka apa yang bentuknya bulat dan sebagainya. Itu boleh jadi untuk merangsang si anak ini, oh aku tuh kalau minta tuh sebenarnya harus bilang, nggak cuma tunjuk. Nah, itu karena menirunya sudah dapat tadi sudah bagus. Jadi diteruskan di yang memintanya. Jadi itu harus juga diedukasikan pada semua keluarga ya. Jadi nggak misalnya si adiknya nangis karena mintanya nggak dikasih, nah itu tiba-tiba langsung dikasih. Nah itu akan bikin si anaknya ini akan merasa kalau oh aku tuh gampang ya, nggak usah bilang, tunjuk langsung dapat. Nah itu yang kita mau hindarin di sini ya. Tapi ya tetap memakai sistem kalau kita bilang tarik ulur ya. Kalau nanti tantrumnya sudah parah, misalnya guling-guling sampai dia nangis dan melakukan hal-hal yang agresif, melukai diri sendiri, ya itu kita kasih. Tapi nanti kita
terus lakukan begitu. Jadi anak ini tahu kalau saya mau minta sesuatu itu ada effort yang harus saya keluarkan. Misalnya bicara dulu. Nah, itu lebih gampang. Nggak usah pakai drama-drama adegan sebagainya gitu. Gitu, Pak. Ya, kalau untuk belum bisa memanggil, apakah wajar usia segitu? Memanggil, ini maksudnya memanggil, sorry, tadi saya kayaknya salah deh. Manggil mama, papa, okay. Manggil mama papa ya, manggil mama papa ini seharusnya udah bisa ya di usia 12 sampai 18 bulan. Nah, jadi kalau belum bisa karena sudah bisa niru, tadi caranya sama sih. Sebenarnya jadi kayak bilang dulu, jadi kita yang harus terus bantu ya. Bilang dulu, coba panggil mama misalnya. Biasanya umur-umur segini kan umur-umur suka digendong ya. Jadi, oh kalau mau gendong bilang dulu, mama gitu atau papa, lalu boleh dikasih foto-foto ya, jadi buat belajaran karena kan mungkin mama papanya tidak selalu di rumah, jadi biar dia tahu, oh itu gambar siapa, mama, ini papa, nah kayak gitu. Karena seharusnya sudah berkembang di range usia itu ya, jadi mesti di-push terus. Gitu. Ya, berarti mungkin perlu stimulasi tiap hari ya, Bu Esther ya. Betul. Kiranya itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Foni. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti ya. Bagaimana mengatasi anak yang menyendiri dan sulit berbicara jelas, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dan sangat sulit sekali membuka diri ini istilahnya ya. Mungkin Bu Febri bisa ada masukan untuk anak yang seperti ini. Bu Febri silakan. Ya, kondisinya mungkin Ibu Siti belum menjelaskan secara detail ya umurnya berapa. Iya, belum dijelaskan. Ya, sulit berbicara jelas ini seperti apa sulitnya ya. Tapi dengan informasi yang ada aja saya coba ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membangkitkan keinginan anak ini untuk lebih berinteraksi dan bersosialisasi, memang harus kita orang tuanya yang lebih banyak berinisiatif memulai untuk anak-anak yang seperti ini gitu. Tadi juga ibunya nggak bilang umurnya berapa ya. Kalau remaja dengan masih kecil mungkin berbeda gitu sarannya. Katakanlah misalnya anaknya suka menyendiri umur berapa ya, umur 6 tahun 7 tahun ya misalnya ya Bu Siti ya, maaf soalnya ibu nggak kasih umurnya. Kita yang pancing Bu, kalau dia suka menyendiri kita yang pancing, kita ajak dia bermain atau beraktivitas yang membuat dia merasa senang berinteraksi dan bersosialisasi, dimulai dengan orang terdekatnya, yaitu orang tua. Jadi, nggak usah yang susah-susah kegiatannya, menyiapkan makan malam bersama, atur piring bersama, gitu ya. Tapi dibuat dalam suasana yang menyenangkan. Atau, misalnya kita tahu nih kesukaan dia apa, gitu ya. Kita mulai dari sana, misalnya dia suka baca buku, misalnya ya, mungkin kita bisa baca buku bareng atau kita diskusi bareng mengenai suatu buku gitu ya dengan suasana yang menyenangkan. Nah, memang ada anak-anak yang sifatnya itu memang tidak terlalu suka berinteraksi sama orang. Ada jenis anak tuh yang memang lebih suka ketika dia sendiri dia lebih mendapatkan energinya. Biasanya nih anak-anak yang introvert gitu ya. Nah, kita juga nggak usah terlalu memaksa anak-anak yang tipe kepribadian introvert ini yang wah harus selalu bersama orang, berinteraksi gitu ya. Anak saya ini anaknya introvert ya, dari kecil kelihatan. Kalau ketemu orang tuh bisa freeze gitu, diem gitu ya. Nah, kita nggak usah memaksa anak-anak seperti ini yang wah kamu harus selalu bermain dengan sepupu-sepupumu kalau mereka lagi datang gitu ya. Nah, kita pokoknya pancing aja supaya dia ada aktivitas, ada kegiatan sosialisasi dengan kita. Yang penting dia masih ada sosialisasi yang wajar seperti itu, gitu Pak. Kalau dari saya sih itu ya, dengan keterbatasan informasi yang Bu Siti kasih, ini yang bisa saya sarankan. Ya. Mungkin yang jadi masalah itu kalau orang tuanya introvert, anaknya ekstrovert, atau sebaliknya ya. Orang tuanya ekstrovert, anaknya introvert kan pasti nggak nyambung. Kegiatan
pasti nggak nyambung ya kan? Yang satu pingin di luar, satu pingin di rumah. Yang satu pingin rame, yang satu pingin sepi. Itu pasti nggak nyambung dah. Dan Seru itu itu. challenging tambahan seperti itu ya. Sebenarnya kalau saya boleh komen itu seimbang sih, Pak. Oh, Jadi malah seimbang ya? kalau menurut saya ya, jadi kayak saya kan punya grup terapi juga. Jadi grup terapi ini khusus kita bikin untuk sosialisasi. Nah, itu kita cara grouping anaknya itu memang cari yang misalnya 2 introvert, 2 ekstrovert, atau 2 dominan, 2 yang pasif ya. Karena apa? Karena kalau semuanya ekstrovert bubar. Kitanya yang capek. Tapi kalau semuanya introvert pusing juga kita. Ya, Kayak gitu. Bu Esther, yang saya maksud tadi itu orang tua dengan anak, bukan Oh, antara anak dengan anak, bukan. iya. Orang tuanya satu ekstrovert, anaknya introvert. Oh, mungkin kegiatan di rumahnya ya. Introvert, anaknya ekstrovert itu pasti nggak nyambung ya kan? Jadi Ya, untuk kegiatannya. Betul. lanjut ke pertanyaan ya, sebentar ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Dari Ibu Mimin, anak saya umur 23 tahun. Namanya William dan berkebutuhan khusus. Anak saya belum begitu bisa bicara. Bagaimana mencari bakat atau keterampilannya? Karena di tengah-tengah pandemi yang semua online, anak saya tidak mau online jika belajar. Mungkin Bu Esther bisa memberikan saran. Usianya sudah 23 tahun, memang sudah besar ya. Tapi mungkin tetap Bu Esther mungkin ada saran untuk Ibu Mimin. Ya, oke. Untuk yang usia-usia yang sudah kita bilangnya beranjak dewasa ya, remaja ke arah dewasa, itu boleh banget untuk orang tua mencari komunitas ya, jadi komunitas ABK, dan untuk pengembangan dirinya nanti ke depannya. Jadi mesti dilihat misalnya seperti tadi Bu Febri bilang ya, jadi ada keterampilan-keterampilan tertentu yang bisa di-develop untuk anak ini. Nah, jadi orang tua boleh cari bantuan misalnya kayak coba googling tentang komunitas ABK. Jadi biasanya kalau di luar negeri, jadi saya punya klien di Singapura, itu terapi online sih sama saya, dan dia udah 17 tahun. Nah, dia memang ada kendala di komunikasi ya, jadi belum bisa bicara. Nah, tapi dia ikut di salah satu komunitas di situ. Jadi yang komunitas ini mempekerjakan khusus untuk anak ABK. Nah, kayaknya di Indonesia saya pernah dengar, cuman boleh googling dulu karena saya nggak tahu pastinya. Jadi bisa nanti mungkin pekerjaannya juga mungkin bukan yang lebih ke praktikal ya, nanti akan diajarkan mungkin caranya mengepak suatu barang atau segalanya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau untuk yang belajar online, ya orang tua yang mesti mungkin didampingin dulu atau mungkin diberikan arahan-arahan yang positif mengenai karena usianya udah 23 tahun, kita bisa untuk arahkan misalnya dikasih tahu kalau nanti kita tatap muka sama orang misalnya nanti karena masih ada virus dan sebagainya. Jadi semua orang juga melakukan online atau mungkin boleh nih pas mamanya lagi online tuh di anaknya lihat jadi biar bisa lihat oh ini loh Mama dan Papa juga kerjanya via online juga, jadi kamu juga mungkin belajarnya bisa via online. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Esther ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nestia. Saya selalu merasa was-was saat bekerja karena anak saya ABK ditinggal dengan babysitter. Bagaimana cara minimalisir perasaan seperti ini? Silakan Bu Febri, bagaimana kalau anak ABK ditinggal dengan babysitter? Mamanya was-was terus. Saya TV ya, Bu. Itu pertama. Iya, tapi ya umurnya berapa ABK-nya? Maaf, ada dibilang nggak? Enggak dibilang usianya. Ya, Ibu benar-benar perlu benar-benar perlu mengedukasi babysitternya, dan Ibu benar-benar harus pastikan babysitternya ini adalah orang yang memang benar-benar bisa dipercaya. Kalau misalnya masih baru atau Ibu nggak terlalu kenal dekat sama dia, ya jangan percayakan anak kita gitu ke babysitter yang kita belum terlalu kenal dekat ya, seperti itu. Ya, mungkin masukan dari Bu Febri pakai CCTV bisa dipikirkan ya. Kalau untuk kasus yang babysitternya baru, belum terlalu kenal ya, kita perlu pasang CCTV juga. Oke, pertanyaan berikutnya ya.
Bagaimana cara untuk mengurangi stres orang tua, namanya Ibu Yola ya, menghadapi anak berkebutuhan khusus menjelang usia remaja, hampir 13 tahun, yang sulit untuk diajarkan atau diingatkan, karena selalu mengulang-ulang hal-hal yang dilarang oleh Ibu Yola. Silakan Bu Esther, mungkin ada masukan. Oke, untuk anak yang beranjak remaja ini seperti tadi kita sudah bahas ya, jadi ibu ini perlu me time ya. Jadi setiap kita melakukan aktivitas itu ada kalanya kita butuh break. Jadi cari me time yang pas, me time yang tepat. Lalu untuk anak, jadi daripada kita melarang, mungkin kita lebih karena sudah 13 tahun juga kita bisa memberikan contoh ya. Jadi contoh langsung. Misalnya tidak boleh, mungkin ada repetitive behavior seperti tantrum ya tidak boleh menghantamkan kepala ke tembok misalnya, karena apa? Nah kalau sudah bisa dikasih reason dikasih, karena mungkin nanti sakit dan segalanya ya. Jadi yang seperti itu orang tua harus memfasilitasi supaya anaknya bisa paham ya, bisa mengerti. Jadi tidak sekedar tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini ya. Jadi karena usianya sudah segitu boleh dikasih reasonnya, boleh juga diberikan contoh, mungkin juga diberikan ini ya, seperti gambar-gambar atau aktivitas bersama, itu bagus sekali. Jadi misal di rumah ada sibling, itu boleh main sama sibling ya, jadi main grup gitu, misalnya sekedar ngelempar bola ke keranjang ya, jadi kita banyak banget yang bisa dipetik dari main bola lempar ke keranjang. Jadi misalnya mau ngantri 1, 2 mau bergiliran, 3 tidak terlalu dominan ya, jadi bisa gantian dan segalanya. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin. Jadi boleh dibikin aktivitas dengan aktivitas untuk mengajarkan sesuatu hal pada anak. Gitu, Pak. Ya, lanjutan dari pertanyaan Bu Yola ya. Untuk saya pikir ini cocok untuk dijawab Bu Febri. Saya sudah selalu berusaha untuk sabar, tapi karena sering dilakukan terus oleh anak tersebut, akhirnya saya meledak ketika kondisinya tidak kondusif. Ya, silakan Bu Febri masukannya. Jadi anaknya hampir 13 tahun ya, ABK, tapi ketika dilarang malah mengulang-ulang. Akhirnya mungkin Ibu Yola ini istilahnya meletus ya gunungnya ya. Pada tertentu ya. Jadi butuh masukan dari Bu Febri bagaimana? Silakan. Ya, Bu Yola, it's okay. Ya, kalau Ibu udah berusaha tapi nggak tahan, tanduknya keluar dan kita jadi nggak regulasi diri ya, udah meletus, ya sudah gitu. Ya, kita orang tua kan selalu proses ya Bu, kita belajar terus ya. Dan mungkin dari 10 kali kejadian, Ibu meletuskan sekali 2 kali, it's okay gitu ya. Kita juga harus ingat choose your battle Ibu. Jadi nggak selalu pas anak kita rewel itu kita, atau nggak semua momen itu momen yang tepat untuk kita mendidik anak gitu. Jadi kalau kitanya memang lagi capek sekali, kitanya memang nggak bisa regulasi diri, ya udah ini saya lagi nggak bisa didik anak saya gitu. Ya udah standarnya diturunin. Standar untuk diri kita ya Bu ya. Maksudnya don't be too hard to yourself juga gitu. Masih ada besok-besok gitu untuk didik dia. Bukan berarti juga pas momen itu kita biarin sembarangan, kita treatment sampai akhirnya dia jadi negatif sekali, bukan gitu. Ibu ngerti lah yang saya maksud gitu ya. Jadi untuk Bu Yola, semuanya kita kan proses belajar ya Bu gitu. Nanti Ibu akan apa ya? Ibu akan ketemu gitu loh cara yang paling efektifnya dalam pegang anak Ibu ini gitu. Kalau dari saya sih gitu Pak. Jadi banyak orang tua tuh memang guilty feeling ya, terutama para mami gitu. Kita tuh para mami tuh kucing lewat aja kita merasa bersalah gitu sama anak kita. Kita recharge time dikit aja kita rasa bersalah. Kita nggak latih anak kita rasa bersalah. Kita kasih dia pegang ke neni sebentar kita rasa bersalah. Kita nggak cukup
sempurna buat dia gitu. Sedangkan kan yang sempurna itu cuma Tuhan. Kalau kita memang udah berjuang luar biasa ya, ya udah mau gimana gitu loh. Serain hasilnya ke Tuhan gitu. Nggak selalu juga, maksudnya nggak kaku juga. Oh saya nggak begini terus anak saya langsung jadi negatif gitu. Nggak juga, kan selalu ada campur tangan yang lain juga ya. Ada kuasa Tuhan juga. Kita nggak bisa semuanya kontrol di kita seperti itu. Itu kalau saya sih Pak. Ya, bagus sekali Bu Febri ya. Kalau menurut definisi Bu Febri tadi berarti saya ikut kelompok mami saya bukan. Oke. Dari Ibu Wakiah, seorang ibu rumah tangga, anak saya ABK umur 15 tahun sulit diajari membaca dan menulis. Kalau diajari dia malah balik mengajari saya. Silakan. Dari Bu Esther gimana caranya, Bu Esther? Sorry, umur berapa tadi Pak? 15 tahun ABK. Sulit diajari membaca dan menulis. Kalau diajari malah balik mengajari. Oke. Iya, kalau mungkin dirasa susah ya seperti bahasan kita tadi. Jadi nggak apa-apa bukan kita yang ngajarin ya. Mungkin kalau anak-anak biasanya kalau dengan orang tua itu malah merasa dia raja gitu. Jadi banyak sekali anak-anak terapi kalau ini di rumah nggak bisa Bu, kabur, nangis dan segalanya. Tapi begitu di tempat terapi duduk diem anteng ya. Jadi kayak ada pawangnya gitu. Jadi nggak masalah tidak diajarin mungkin dengan orang tua langsung. Boleh misalnya pakai bridging-nya kita minta tolong dulu dengan profesional. Biasa kalau untuk usia sudah segitu baca dan tulis bisa panggil ortopedagog ya namanya. Jadi untuk yang terapis edukasi, jadi bisa ke situ dulu, nanti minta caranya dari terapis edukasi ini, gimana sih cara ajarin anak saya di rumah. Nah, nanti orang tua bisa apply. Jadi biasanya setelah nanti dapat trik-triknya, nanti orang tua di rumah bisa apply dengan baik gitu. Oke, terima kasih sekali ya. Semoga tipsnya berguna. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Gentle Gus edisi kali ini ya. Terima kasih banyak kepada Bu Esther, kepada Bu Febri atas waktunya. Terima kasih pada pemirsa yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan maupun yang ikut dalam room Zoom. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di Bincang Bersama Gentle Gus edisi Februari ya. Temanya belajar efektif untuk anak di masa pandemi. Terima kasih semua. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Ya, thank you. Thank you.